saya bisnis itu harus niat dulu, terus ilmunya dulu. Nah, proposal dulu gitu. Nah, setelah proposal baru nanti modal itu adalah belakangan gitu ya. Ketika tadi sudah mau mendirikan apotek, maka selayaknya caranya adalah biar apotek yang kita buka itu adalah laku gitu ya. Maka studi kelayakan sudah menjadi satu kewajiban. Apa yang dilihat di studi kelayakan tentu kalau di jalan raya itu berapa per menit bahasa Pemalangnya wira-wirinya motor ya, wira-wirinya motor itu berapa per menit. Nah, tapi memang apotek saya kebanyakan juga di dekat pasar. Kenapa? Pasar itu kan pusat perputaran ekonomi. Jadi kalau apotek di dekat pasar, alhamdulillah omsetnya jadi baik gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, menyusun kebutuhan SDM tadi. Ya, kalau di bidang apotek yang mengajukan izin itu adalah apoteker. Apoteker yang mengajukan izin, jadi siapa saja yang mau buka apotek tentu wajib mempunyai apoteker. Hanya sekarang nampaknya di undang-undang tentang kefarmasian, orang-orang yang bekerja di apotek sebaiknya apoteker. Maka itu pula yang membuat saya akhirnya ngambil kuliah lagi. Padahal saya dulu sampai tahun 2012 saya masih sebagai asisten apoteker. Waktu itu apoteknya baru 3. Itu pun tertantang karena ini perasaan saya saja. Kalau saya menyebut satu organisasi, ini perasaan saya mau buka apotek ke-3 waktu itu, perasaannya yang udah aneh-aneh ya, maka saya wajib untuk belajar lagi. Nah, akhirnya kami kuliah lagi tahun 2012. Kata teman saya tidak judi. Di dalam bisnis, kalau berbisnis dengan orang judi, itu orang yang judi itu ngeri sedang. Jadi hati-hati, orang tidak mau ngasih utangan biasanya dengan orang penjudi gitu ya. Nah, kata teman saya, kenapa Anda percaya ke saya? Katanya saya ini tidak judi gitu kan. Kasih sayang sama keluarga gitu kan. Ya, tidak mabuk-mabukan, tidak minum gitu kan. Karena orang minum itu otaknya error gitu ya. Saya nggak pernah nggak mengenal itu. Nah, itu yang akhirnya rekan kerja, supplier itu mempercayai saya sehingga saya dipinjemi barang nilainya ratusan juta. Dan akhirnya menjadi berkembang gitu ya. Kemudian yang target nilai tentang kemanusiaan. Nah, kami ingin bahwa dengan bisnis yang bagus ini saya mampu berkontribusi di jalan dakwah, kontribusi terhadap masyarakat, kontribusi terhadap fakir miskin. Dan saya ketika keluar dari yayasan, saya diwajibkan untuk menguliahkan 2 orang. Maka saya bilang kepada pengurus bahwa insya Allah, tapi nggak diucapkan aja di hati, insya Allah saya ingin menguliahkan 100 orang gitu. Ini kan kontribusi gitu ya. Nah, persahabatan, saya ingin menjalin persahabatan dengan teman-teman semua sebisa saya, sehangat mungkin, setulus mungkin. Dan saya juga ingin meniru Rasulullah. Jadi setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah, orang-orang itu tidak merasa dirugikan, tapi merasa untung. Coba kalau kita punya berteman, kita mereka itu tak pernah merasa yang dirasakan atau yang dirasakan oleh teman itu selalu untung. Kira-kira gimana kerja? Ya, persahabatan itu kira-kira gimana? Itu tentu akan hangat dan kita akan dicari. Tapi kalau kita sering
yang berhubungan dengan kita, orang itu merasa kecewa, itu jadi malah berbahaya buat kedepannya gitu ya. Nilai yang keempat, nilai rupiah, rasa syukur, optimisme, bahwa dalam sebuah bisnis itu kadang ada saingan, ada apa namanya, ada hambatan, gitu, ada masalah gitu ya. Maka ternyata masalah-masalah yang kita terima itu ternyata Allah sayang kepada kita, sehingga masalah yang ada itu perlu disyukuri. Satu saat, kalau sekarang orang melihat kan apoteknya besar, apoteknya banyak, tapi masalah yang mendera itu kan juga banyak. Dan dulu karena kebodohan saya pernah dikerjain oleh karyawan saya, apa namanya, uang apotek diambili gitu kan, gitu kan. Itu seperti itu, dikerjain oleh mitra kerja, nilainya juga tinggi sekali gitu ya. Itu tapi seperti itu semua adalah kami syukuri, karena dari itu saya sendiri jadi mau belajar. Seterusnya kami juga optimis bahwa ketika sebuah kegiatan ekonomi itu digeluti dengan baik, terus kita belajar terus, maka saya optimis bahwa apotek Comal, apotek Indonesia itu akan berkembang 1000 cabang di seluruh Indonesia insya Allah, yang akhirnya dari itu akan melahirkan apa namanya, keberlimpahan. Setelah itu maka ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan ibadahnya hari khusyuk. Dan mudah-mudahan jadi apa namanya, amal kita dari ikhlas gitu ya, barangkali begitu. Itu target hidup seorang muslim, paling tidak ada 4 nilai yang kita semua mestinya kita ambil itu gitu ya. Di dalam organisasi itu ternyata ada 8 pemborosan. Produksi berlebih, kalau di apotek itu stok berlebih. Kemarin ketika saya didatangi belajar sama konsultan manajemen, maka saya tanyanya begini, omsetmu berapa? Saya jawab 360 juta gitu kan. Stok barangmu berapa? Stok barangku 500 juta gitu ya. Maka setelah itu dihitung oleh beliau itu, barangmu itu berputarnya itu satu produk itu 48 hari. Itu pemborosan namanya. Nah, terus diajari bagaimana caranya produk kita satu produk itu berputar 15 hari. Jadi di apotek itu 15 hari itu sudah putar, sudah habis. Jadi ini namanya bukan pemborosan, tapi tadi produksi berlebih atau stok berlebih itu adalah bagian dari pemborosan. Ya, yaitu termasuk yang kedua, persediaan. Persediaan terlalu banyak itu adalah pemborosan. Kemudian apa? Pekerjaan yang tidak ada progresnya itu aja diulangi lagi. Maka ini ada pemborosan juga. Gerak kerja itu contoh begini, di apotek nyari amoxicillin. Ya, kemarin kami dibilangin penataan barang di apotek itu memungkinkan semua karyawan lama atau karyawan baru itu segera menemukan. Jadi kalau misalkan katakanlah tadi mencari paramet, seharusnya dia 5 menit atau 2 menit itu ketemu. Nah, ternyata ketemunya itu 5 menit kemudian. Ini namanya pemborosan. Ya, sia-sia. Padahal orang muslim itu tidak boleh melakukan sia-sia gitu. Ya. Nah, kalau di dalam kami di garment ini, pemrosesan pembuatan baju itu ya harusnya 5 menit jadi, kok jadinya 10 menit. Maka ini pemborosan waktu yang luar biasa. Nah, yang keenam, penundaan. Penundaan itu di dalam, kalau di tempat kami
Jadi barang sudah tersedia ya, harusnya sudah dikirim ke apotek A. Nah, tim saya itu nunda-nunda, besok saja, nanti saja, besok saja, nanti saja. Itu adalah juga bagian dari pemborosan. Transportasi, transportasi itu diukur, biasanya di dashboard itu, berapa liter untuk berapa kilo. Kalau lebih dari itu berarti memang ini kemana-mana, mayang kemana-mana gitu ya. Yang kedelapan, SDM yang tidak kompeten itu bagi organisasi kita adalah pemborosan. Maka memang perlu di organisasi kita dilatih SDM kita biar profesional, sehingga di organisasi kita tidak jadi pemborosan. Dan yang terakhir, segala macam kegiatan apa saja sebagai seorang muslim, segala macam kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah adalah pemborosan. Demikian yang bisnis apotek yang saya ceritakan. Tapi pada prinsipnya bisnis itu ya warnanya begitu gitu. Warnanya begitulah barangkali gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Para pendengar semua, para pemirsa semua, semoga acara ini bisa menginspirasi kalian semua, para pemirsa, sehingga para pemirsa menjadi seorang pengusaha yang sukses, bahagia untuk masa depan para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.